Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena, jumpa lagi dalam video cover pena saya, Komen berita, peristiwa, dan fenomena. Peristiwa yang ingin saya soroti pada video kali ini cukup banyak juga. Di antaranya ada 6 peristiwa yang menarik hadir di layar internet saya. Yang lagi trending adalah Mbak Mega dan tukang bakso. Judulnya tukang bakso trending topik gegara omongan Megawati. Ini dilansir oleh pipa.co.id. Kemudian beberapa berita lainnya yaitu hajat Kota Jakarta dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-495. Kota Jakarta ini 495 tahun yang lalu sejak awal berdirinya bernama Sunda Kelapa. Namun keberangkatan awal hari jadinya yaitu sejak diganti nama menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Ini di spanduk terpancang atau di baliho ya, terpancang malam puncak Jakarta hajatan ke-495 Jakarta Global City, dimeriahkan oleh beberapa selebritis, dan ini tempatnya di Jakarta International Stadium, tempat yang saat ini lagi trending ya, semenjak kemarin digelar sirkuit Formula E. Acaranya hari Sabtu 25 Juni 2022. Nah, itu tentang hajatan Jakarta. Kalau dulu yang saya ketahui itu Jakarta Fair ya, pada saat merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta. Kalau sekarang ini istilahnya hajatan ya. Sahabat pena, berita selanjutnya adalah sebagaimana yang dilansir oleh Oke Haji. Resmi Indonesia dapat tambahan kuota haji 10.000 tahun ini. Maksudnya tahun 2022 sekarang ini ya. Ini jelas merupakan kabar gembira bagi calon jamaah haji yang sudah lama dan rindu menanti berangkat ke Tanah Suci, memenuhi panggilan ilahi. Namun bagaimana kira-kira prosedurnya ya kalau dilakukan secara mendadak, baik bagi pemangku kepentingan, perusahaan travel, ataupun bagi calon jamaah itu sendiri. Biasanya kan ada acara permisi, ramah tamah ke keluarga dan sanak saudara, termasuk juga ke tetangga, teman. Karena ada konsekuensinya ya, kalau kita berangkat ke Tanah Suci sesuai ketentuan Allah, dua kemungkinan ya, apakah kita bisa pulang kembali berkumpul dengan keluarga, atau takdir Allah menentukan lain dan kita tidak bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Namun mudah-mudahan saya mendoakan kepada para jamaah haji yang sekarang sudah berada di Tanah Suci, sehat-sehat saja, dan tentu kita berharap bisa berkumpul kembali dengan keluarga di tanah air. Tambahan kuota haji yang 10.000 ini konon ini hasil dari pertemuan Luhut Binsar Panjaitan bersama Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ini banyak pertanyaan ya dari para analis. Kenapa tidak Menteri Agama yang berkunjung ke sana? Ini kan tupoksinya. Ya layaknya memang tugas Pak Yakut, bukannya Pak Luhut. Barangkali Pak Luhut seperti yang banyak disebutkan para pengamat politik sebagai menteri segala urusan. Sahabat pena, ini berita berikutnya dilansir oleh republika.co.id.
Pesantren diingatkan jaga kemandirian jelang tahun politik. Waduh, ini ya menggelitik juga ini. Pesantren diingatkan jaga kemandirian jelang tahun politik. Sekarang masih tahun 2022. 2 tahun lagi ke tahun Pilpres tahun 2024 ya, Pilpres termasuk juga pemilu legislatif. Tapi bagi kontestasi politik bukanlah waktu yang masih lama. Sudah tergolong waktunya ya untuk saling sikut, saling berebut. Di antaranya berebut simpati dari komunitas kalangan agamis. Salah satunya yang jadi target adalah pesantren-pesantren. Karena pesantren adalah lahan paling efektif dan ekonomis untuk membangun koneksitas dengan akar rumput. Dengan dalih memberi bantuan sarana ibadah, sudah cukup mendulang suara seisi pesantren, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar pesantren. Meski saya percaya tidak semua kalangan pesantren bisa diperlakukan seperti ini. Di samping sowan ke lingkungan pesantren, para politisi sudah lazim menggunakan simbol-simbol dan atribut keagamaan yang jadi komoditas meraih simpati umat beragama, terutama umat Islam. Ini tampak di baliho-baliho, di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang strategis. Biasanya kandidat atau calon itu ya tampilannya religius, meskipun itu tidak hadir dari partai yang mengatasnamakan partai Islam. Tak masalah, bagus-bagus juga, tapi kan harus konsisten kalau memang ingin jadi panutan masyarakat. Karena ini ya ada paradoks ketika tampilan di baliho waktu ada keinginan untuk mendapatkan simpati dari konstituen, tapi ketika sudah terpilih, sudah jadi penguasa, akhirnya Floor ini jadi tidak kaget manakala muncul paradoks dalam bentuk statement dan sikap menjauh dari umat Islam yang lazim nampak dalam wujud Islamofobia. Kata Islamofobia yang dimana negara barat yang liberal seperti Amerika ini sudah mendeklarasikan anti-Islamofobia. Berikutnya ini tak kalah trending, peristiwa yang kini sedang ditangani polisi adalah Holy Wings. Kalau menurut saya Holy Wings ini adalah jaringan bar atau kafe-kafe yang menjual miras ya. Sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia dan kasusnya muncul ke permukaan sebagai implikasi dari promosi miras dengan alkohol berkadar tinggi. Namun yang paling mengemuka persoalannya adalah promosi miras dengan label Muhammad dan Maria. Dengan fenomena ini sontak mengundang reaksi umat beragama, terutama umat Islam. Jelas ini masuk pada kategori penistaan agama, menyinggung sekaligus dua agama. Pertama, nama Muhammad ini diorientasikan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita semua umat Islam. Kemudian nama Maria yang diyakini oleh umat Kristiani sebagai ibunda Yesus Kristus. Adapun berikutnya sahabat pena, yaitu meninggalnya seorang mantan Kapolresta Bogor, Kombes Polisi Henry Fusser. Beliau meninggal dunia di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali pada hari Kamis 23 Juni 2022. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menarik dari meninggalnya mantan Kapolresta Bogor yang sekarang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ini adalah bahwa beliau pernah menangani kasus rumah sakit Umi Bogor yang menjerat Habib Rizik Syihab. Dan hingga sekarang Habib Rizik berada di penjara sebagai tindak lanjut vonis pengadilan yang menetapkan 4 tahun penjara bagi Habib Rizik Syihab. Yang cukup menarik perhatian publik adalah kalimat yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab pasca jatuh vonis 4 tahun penjara bagi dirinya, yaitu sampai jumpa di pengadilan akhirat.
Begitu melekatnya terutama di kalangan umat Islam setelah menyusul meninggalnya 2 orang yang terlibat dalam proses hukum Habib Rizik, yaitu Hakim Suryaman 16 hari meninggal setelah menjatuhkan vonis bagi Habib Rizik Syihab, tepatnya pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Menyusul seminggu kemudian jaksa penuntut Nanang Gunaryanto yang meninggal pada hari Jumat 16 Juli 2021. Sahabat Pena, topik berita yang paling trending di antara berita peristiwa yang tadi adalah Sloroh atau candaan Megawati Soekarno Putri pada pembukaan Rakernas kedua PDI Perjuangan di Gedung Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Intinya beliau mengatakan bahwa anaknya jangan cari suami seperti tukang bakso. Sloroh ini sebenarnya tak pantas dikemukakan pada saat pidato resmi yang akan terkoneksi dengan ruang publik dan nyata-nyata memunculkan kegaduhan baru. Sebelumnya ini putrinya ya, heboh video selfie Mbak Puan Maharani yang diunggah di Instagram milik pribadinya. Dalam video tersebut ada fenomena formasi duduk para pejabat yang dianggap tidak layak, seperti halnya Presiden Jokowi yang ada di video tersebut dengan posisi duduk di kursi yang tidak sepantasnya sebagai seorang presiden, sedang menghadap ketua partai yaitu Megawati Soekarno Putri. Adapun Mbak Puan yang selaku ketua DPR dianggap tidak sopan berdiri selfie dan membelakangi sosok presiden. Dengan leluasanya berdiri dan mengarahkan kamera HP-nya ke posisi presiden. Fenomena ini mengesankan bahwa seolah negeri ini milik keluarganya dan atau golongannya. Sahabat Pena, selanjutnya bagaimana reaksi netizen terhadap Sloroh Mbak Mega tersebut? Kita lihat ulasan dan komen di media streaming, antara lain menurut Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Beliau memaparkan sentimen publik yang berkembang dari Sloroh Megawati yang paling tinggi adalah sentimen negatif, sampai 58,5%. Dan sentimen positifnya hanya 8,4% saja. Kemudian yang netral 33,1%. Jadi yang mendukung Sloroh Mbak Mega ini cuma 8,4%. Jauh lebih sedikit ya dibanding yang empati terhadap tukang bakso, yaitu 58,5%. Kemudian kita lihat beberapa komen netizen berikut ini. Ini akun Anton Suprobo. Gue bersyukur punya temen tukang bakso, bisa kenyang kalau makan bakso. Kalau punya teman politikus bisa kenyang sama rasa sakit hati karena cuma bisa makan janji. Aduh, cukup ekstrim juga. Namanya politisi ya selalu diidentikan dengan PHP. Nah kemudian komen berikutnya ini ngeri-ngeri sedap ya kalau saya pinjam istilah Bang Repli Harun. Ini dari akun Agus Sugeng. Mulai saat ini seluruh tukang bakso dan seluruh keluarganya di seluruh Nusantara, seluruh warga Papua berikrar dan berkebulatan tekad untuk stop hubungan dengan partai takabur, partai sombong, dan partai anti wong cilik. Selamat berpisah, Mak. Mau kemana, Dek? Nah, kemudian ini komen yang cukup rasional ya dan realistis. Akun dari Apip Saputra. Beberapa tukang bakso di Jakarta dan sekitarnya memiliki rumah permanen di kampungnya dan memiliki mobil. Beberapa di antaranya omsetnya 350.000 sehari bersih. Putra-putrinya ada yang S1 dan S2, bahkan pengusaha bakso yang memiliki kios kontrakan. Omsetnya per hari bisa 3,5 juta dengan 3 karyawan bergaji 3 juta, memiliki 7 kios bakso. Omset bersihnya per bulan 140 juta.
wong cilik jutawan. Aduh, hebat juga ya. Komen yang disertai data-data sebagai bentuk pembuktian yang sesungguhnya ada di lapangan. Sahabat pena, dari hasil studi ini kiranya para elit politik harus ikhtiati atau berhati-hati ya dalam melontarkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung rakyat sendiri, yang tidak selayaknya disandang orang selepel petinggi negara. Makanya harus banyak belajar ya, bagaimana tokoh politik di masa lalu bersikap. Ya, seperti Muhammad Hatta, M. Natsir, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, ya, termasuk Bung Karno, itu adalah negarawan yang cukup bijak ya dalam melontarkan kata-kata. Jadi beliau-beliau yang disebutkan tadi kalau bertutur kata itu ya selalu bijak dan berisi ya. Jadi jarang sekali berseloroh yang memang tidak ada urgensinya bagi kepentingan rakyat banyak. Tokoh-tokoh tersebut banyak menampilkan aroma sejuk dan senantiasa memberi semangat kebangsaan yang tinggi, dan selalu munculkan banyak inspirasi bagaimana menata dan mengelola negara ini dengan baik di masa depan. Hanya sayang pada perkembangannya saat ini tumbuh pula figur-figur oponturir yang akhirnya menjadi dominan dalam kancah percaturan politik nasional. Sehingga tidak heran ketika saatnya dipertaruhkan pada kontestasi politik semacam pemilu, yang muncul adalah bagaimana cara merebut kekuasaan. Jadi bukan lagi bagaimana cara meyakinkan rakyat untuk mempercayai kemampuannya, kapasitasnya dalam mengelola negara sesuai kewenangannya. Itulah sahabat pena dari seluruh Mbak Mega tentang tukang bakso, yang mudah-mudahan baksonya tambah laris. Karena selama ini kuliner bakso merupakan makanan favorit semua lapisan masyarakat. Mulai dari anak-anak sampai manula menggemarinya. Sahabat pena, demikian komentar berita saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.